Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Bejo Channel. Kadangkala di dalam kehidupan kita, ketika kita berada di lingkungan menghadapi banyak persoalan, pribadi yang meletre, pribadi yang bermasalah, pribadi yang seringkali bikin masalah. Artinya apa? Dia menjadi antagonis, dia menjadi kredit, dia menjadi sumber akar persoalan yang ada. Nah, orang-orang semacam ini seringkali kontraproduktif. Nah, bagaimana mensikapi ketika diajak komunikasi baik, ternyata suaranya keras, menggelegar. Ketika kita mencoba mendengarkan cerita dia, ceritanya pun ganas, kadang dia lari. Seakan-akan dia tidak sefikroh dengan kita, seakan-akan dia tidak sehaluan kita. Nah, PR-nya bagaimana mensikapi? Kalau misalnya ada orang yang bikin meletre, satu kata kuncinya, biarkan dia sedang ada persoalan mendalam yang kita tidak tahu apa yang menjadi pikiran dia, apa yang menjadi masalah dia. Kita tidak tahu. Tapi yang kita pastikan tahu bahwa orang-orang semacam ini pasti dalam kondisi banyak masalah. Jadi itu yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi biarkan dia asik dengan masalahnya, biarkan dia asik dengan pikiran-pikiran kotornya, biarkan dia asik dengan pikiran-pikiran negatifnya. Karena apa? Kita nggak mungkin jiwa kita, pikiran kita mengimbangi saat dia meletre. Ya, lalu bagaimana? Coba kalau begitu kita tonton, kita cermati, dan kita mencoba nikmati apa yang dia lakukan. Apa yang dia rasakan? Apakah bertindak seperti orang gila? Apakah bertindak melawan kita, menghancurkan kita? Atau mungkin dia bertindak julid? Nah, ketika menghadapi orang yang meletre, kontraproduktif, kita cukup menyimak, mendengarkan kalau kita mau. Paling tidak kita diam mempelajari dan berhati-hati. Apakah sikapnya menyerang kita atau tidak menyerang kita? Atau sikapnya menjadi problema bagi kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Jadi kita tunggu. Kemudian yang kedua, menghadapi orang yang antagonis gitu, pasti dia dalam jiwa yang labil. Dia dalam pribadi yang labil. Orang yang tahu-tahu marah, tahu-tahu labil, tahu-tahu emosi, dia berarti pribadi yang belum perfect, pribadi yang belum normatif, pribadi yang masih gagal di dalam menghadapi problema dan masalah kehidupan. Maka saya katakan orang-orang yang seperti ini dipastikan orang tersebut pasti ada kendala, dipastikan ada problema. Problemanya apa? Masalah psikologis dia. Ya, dia nggak bisa mengendalikan sehingga mudah marah. Dia ketakutan dengan masa depan karena kegagalan. Dia juga bikin marah. Jadi orang-orang seperti ini, logikanya bagaimana? Ya sudah, kita tetap berkenalan tapi jaga jarak. Kita tahu persoalannya, kita dengarkan. Jangan terlalu dekat. Orang seperti ini biasanya akan memunculkan masalah-masalah baru. Kita cukup berbuat baik asal dia tidak mengganggu kita, kemudian kita cari solusi yang terbaik. Nah, berikutnya, bagaimana mensikapi orang yang meletre tersebut? Orang tersebut biasanya dalam rangka aktualisasi diri. Maksudnya apa? Pada fase tertentu orang semacam ini dia belum sadar pribadi, bukan pribadi yang matang. Dia pribadi yang angin-anginan. Pribadi yang angin-anginan inilah yang kadang-kadang menjadi sumber masalah. Pribadi yang angin-anginan inilah membuat fokus kita tidak tercapai. Pribadi yang angin-anginan inilah yang menjauhkan kita dari tujuan semula. Tujuan bisnis, tujuan hidup. Ya, maka harus berhadapan dengan tingkat fokus dan situasi tersendiri. Kemudian apalagi yang mensikapi orang-orang yang meletre, yang menyusahkan begitu. Setelah kita tahu dia bisa diajak komunikasi, cobalah bila memungkinkan kita perbaiki.
Kita rubah lingkungan yang kontraproduktif menjadi produktif. Kita rubah lingkungan yang notabene menjadi pemalas menjadi lingkungan yang cerdas, yang rajin. Bagaimana mengubah diri potensi yang negatif berubah menjadi positif. Itu yang terpenting. Sekali lagi, jangan pernah gundah, jangan pernah gelisah. Ketika kamu sedang dibenci orang, anggaplah kamu sedang diberi pelajaran kemuliaan sama Tuhan, bahwa tidak semua orang di sekitar kita positif pada kita, ya. Kemudian bagaimana mensikapi, harus sabar, tawakal dengan berbagai persoalan yang ada. Sudahlah, jalani, enjoy. Jangan terlalu berharap lebih dengan masa depan. Jangan terlalu berharap lebih dengan cita-cita. Ada dua hal, kadang cita-cita terkabul di dunia, kadang tidak terkabul di dunia. Kadang-kadang cita-cita terkabul di alam fana, tapi belum tentu cita-cita itu terkabul di alam bako. Jadi biarkan saja kehidupan anak-anak itu berjalan dengan eksis. Yang penting ada sisi tanggung jawab. Jadi monitoring tanggung jawabnya dan kehadirannya. Saya pikir itu kawanku. Terima kasih, sekedar refleksi diri di malam hari ini. Semoga menjadi kekuatan yang dasar di masa depan. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia bersama. Assalamualaikum.